Katakan kalau pengadilan katanya sudah 3 kali itu pengadilan memenangkan Jokowi, bahasanya itu ngawur, itu penyesatan informasi, itu membohongi publik, itu rakyat dibodoh-bodohi karena tidak pernah Jokowi menang, tidak ada. Itu baik pada peradilan perdata pertama, ya kan, itu tidak dicabut karena ditahannya Gus Nur. Penggugat prinsipalnya Gus Nur, gitu kan, dia mencegahnya dengan menangkap. Apa tidak jahat itu? Ya, bagian daripada law firmnya Otto itu nggak boleh seperti ini mestinya, ya kan? Kita harus ada kejujuran. Kalau kita meminta kepada Jokowi ada kejujuran akademik, maka di sini saya minta kejujuran profesi. Nggak boleh kita ngomong itu kalah, nggak pernah kalah karena belum pernah masuk pokok perkara. Ya, ibarat kita masuk ke halaman orang itu belum masuk ke rumahnya, baru sampai di pagar dihentikan. Hati ini bahagia sekali ya. Tadi hampir lupa ini bukan umroh gitu. Serasa umroh. Iya, serasa umroh karena bertemu saudara-saudara. Jumroh nggak? Nah, kalau jumroh, nah itu bisa dipertimbangkan itu. Kita mau ya, kita jumroh ya. Ya. Pokoknya senang sekali kita akan bagian dari penegakan kebenaran dan keadilan ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kita tidak memulai kekacauan, kita memulai menegakkan dan ternyata perjuangan itu memang harus dilanjutkan, ya kan? Dan nampaknya perkembangan sudah ada. Bayangkan tadinya kita akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana ijazah dan segala macam. Ternyata dari pihak sana sudah menyatakan ijazahnya hilang. Bagaimana tuh Bang Rizal? Masa perangnya belum dimulai sudah lari karang kabut begini kan? Tapi tentu tidak apa-apa. Kita kan tidak pernah bergantung kepada pihak lawan ya atau pihak orang lain. Kita bergantung pada perjuangan kita yang murni, itu aja. Insya Allah membawa banyak manfaat bagi bangsa Indonesia. Ya, ingat baik-baik, perjuangan ini murni ya. Tidak ada yang seperti di luar sana menganggap wah ini pasti dibayar, ini tidak ada. Ini benar-benar murni perjuangan rakyat dan lewat TPUA ya. Baik prinsipalnya maupun TPUA-nya sendiri. Insya Allah. Bahagia sekali hati ini ya. Semua berbahagia ini. Oke? Iya. Hari ini sangat bahagia sekali. Ini sengaja dari Lampung. Sebenarnya simpel sekali ya. Kalau saya sendiri, kalau saya dituduh ijazah palsu, tinggal tunjukin aja. Ini ijazah saya aslinya, udah gitu kan. Gitu aja kok repot. Nanti kita kesana kan minta mana ijazah aslinya. Kata UGM hilang. Kok hilang? Kok bisa hilang? Jadi kita susul ya ke sana ya. Nah ya. Ya gitu, jadi insya Allah seperti kata Bunda Kurnia bahwa kita fokus sendiri dari hati nurani ingin adanya keadilan dan ketransparan. Gitu aja, Pak Jokowi tunggu kami pengen lebaran insya Allah, siapkan aja, gudeg. Terima kasih. Bang politisi senior PDIP. Jadi kita sebenarnya kan tujuannya sekedar bertanya. Tapi pada kerepotan semua orang di Jogja sama di Solo. Sekedar bertanya, ini gimana, ada apa tidak? Ternyata kata rektornya Pak Sofyan katanya kemungkinan itu tidak ada. Jadi memang Jokowi membuat repot lah. Bakal kita besok akan melihat bagaimana dia menjawab apa yang kita mau tanya. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Wita. Pak, katanya kan besok yang diterima hanya 5 orang nih yang masuk di UGM, itu gimana tuh Pak? Ya memang kita sudah berusaha untuk minta 20 minimal. Tapi kita sudah ajukan juga surat resmi supaya bisa semuanya minta ruangan pindah, begitu itu sudah diajukan, gitu ya. Atau sekurang-kurangnya sebagian delegasi, sebagian di luar ada layar monitor. Gitu. Kita ingin supaya semuanya bisa terlibat dalam proses ini gitu kan, jangan sampai ada yang tertutup gitu. Itu yang paling tidak bagus. Yang kita ingin bangun adalah asas keterbukaan publik dan kebebasan akademik, lalu juga keterbukaan akademik gitu. Saya kira lembaga UGM ini dipertaruhkan gitu kan tentang sikap demokrasinya gitu kan, bagaimana dia mendidik para mahasiswa supaya bersifat demokratis, terbuka, jujur dan sebagainya. Kalau ternyata dalam kasus yang berkaitan dengan ijazahnya Jokowi gitu yang tidak jelas juga tentang status alumnus atau bukannya, yang itu yang akan kita pastikan gitu kan pada waktu itu. Ini sudah ngeles gitu. Saya kira ini masuk kategori ngelesologi gitu ya. Jadi budaya yang sangat tidak bagus di negara ini kalau budayanya bukan budaya transparan. Saya kira itu yang sama satu lagi Pak.
tadi kan tim advokatnya Jokowi sudah konferensi pers tuh Pak, di beberapa TV lokal nasional. Itu tanggapan mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli kecuali nanti perintah dari pengadilan. Nanti gimana? Itu kan di pengadilan sudah berkali-kali, pengadilan itu baik perdata maupun pidana, dan kita sudah sama-sama berupaya, hayu tunjukkan di situ di pengadilan loh. Jadi kalau sekarang balik lagi ke pengadilan loh, pengadilannya sendiri akhirnya menutup proses pembuktian, malah hanya menyatakan tidak berwenang pengadilan, gitu kan. Yang terakhir itu di Pengadilan Jakarta Pusat kan gitu. Jadi memang itu adalah siasat kalau menurut saya. Ini menyangkut pola bagaimana menyembunyikan ketidakmampuan dan juga ketidakmauan atau ketiadaan dari ijazah itu, gitu kan, dengan bahasa-bahasa melalui pengadilan dan sebagainya. Itu sudah ditempuh oleh kita, gitu. Kalau memang dia masuk ke ruang hukum, hayu, dari awal juga kita sudah tantang kok, sudah dijalankan. Tapi ternyata, gitu kan, lembaga peradilannya itu sendiri, itu kan tidak membuka ruang bagi proses pembuktian, gitu. Tadi juga tim advokat mengatakan kalau pengadilan katanya sudah 3 kali itu pengadilan memenangkan Jokowi, bahasanya seperti itu. Ngawur. Itu penyesatan informasi, itu membohongi publik, itu rakyat dibodoh-bodohi. Karena tidak pernah Jokowi menang, tidak ada. Gitu, baik pada peradilan perdata pertama, ya kan, itu tidak dicabut karena ditahannya Gus Nur. Penggugat prinsipalnya Gus Nur, gitu kan. Dia mencegahnya dengan menangkap. Apa tidak jahat itu? Gitu kan. Itu yang pertama, nggak kalah kita. Yang kedua, pidana. Pas pidana di Solo, gitu kan, ternyata kita dimenangkan. Gitu. Jokowi dikalahkan karena tuduhan soal ijazah yang dituduhkan oleh Gus Nur dan Bambang Tri, gitu kan, ternyata itu kan dibenarkan oleh pengadilan tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Kalau pengadilan negeri memang gitu seolah-olah hoax, seolah-olah ijazah palsu tidak benar. Tapi oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan oleh Mahkamah Agung justru dibenarkan, gitu. Yang dituduhkan, yang didakwakan dan yang dihukum soal ujaran kebencian, soal ijazah itu nggak disinggung, jadi semua dibenarkan itu oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, gitu kan, ketika perdata itu NO, Niet Onafhankelijk Verklaard, itu tidak diterima. Kalau tidak diterima itu bukan ada yang kalah, nggak kalah kita. Kalau ditolak baru kalah. Ini bukan, nggak ngerti hukum itu namanya si lawyer teh gitu. Kalau ngerti hukum mah NO itu bukan mengalahkan, itu tidak diterima, boleh diulangi, begitu. Kita bisa masuk lagi. Gitu. Jadi penyesatan informasi, pembodohan rakyat, pembohongan publik. Dan itu adalah membolak-balikan hukum. Penulis kita yang sangat cerdas, saya kira ini penyesatan kalau dikatakan bahwa kita sudah kalah, ya. Nah, ini saya agak menyayangkan keluar dari ucapan seorang yang kalau ini menyangkut Pak Otto, ya, bagian daripada law firmnya Otto, itu nggak boleh seperti ini mestinya, ya kan. Kita harus ada kejujuran. Kalau kita meminta kepada Jokowi ada kejujuran akademik, maka di sini saya minta kejujuran profesi. Nggak boleh kita ngomong itu kalah, nggak pernah kalah, karena belum pernah masuk pokok perkara. Ya, ibarat kita masuk ke halaman orang itu belum masuk ke rumahnya, baru sampai di pagar dihentikan. Karena kalau nggak dihentikan berbahaya, kan begitu. Coba cek deh video-video lama itu. Nah, jadi saya ingin mengatakan, kalau kami semua sudah kita lakukan 3 jilid, ya, dari PN Pusat, kemudian setelah ditangkapnya Gus Nur dan Bambang Tri, otomatis beban pembuktian jatuh ke tangan jaksa, ya, dan ternyata mereka tidak mampu untuk mengemban amanah itu. Terbukti walaupun di tingkat pertama mereka dimenangkan, ya, dengan menghukum Bambang Tri dan Gus Nur selama 6 tahun dengan pasal hoak itu, ternyata ketika banding itu pasal sejujurnya malah mengatakan
itu berita tidak hoak, berarti benar dong ijazah itu palsu, kan begitu ya. Nah, menghukum mereka 4 tahun dikurangi. Nah, lalu dipertegas kembali dengan kasasi. Jadi saya ingin mengatakan janganlah suka membolak-balikkan ya, karena ada yang lebih tinggi dari profesi officium nobile ini, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau salah, salah. Kalau tidak salah ya jangan dikatakan benar, kan begitu ya. Nah, jadi saya kira seperti itu. Pertanyaan lain? Besok Sudah. yang hadir siapa aja Bu? Ya, Kesana, kita Bu. full tim ini ya, dengan kekuatan penuh, dengan semangat yang penuh. Kita berharap ya, harusnya final attack jangan jadi final anti klimaks. Tapi kalaupun seperti itu, yang penting bukan dari kita. Ya, Anda bayangkan, begitu gempar kita mengatakan akan datang ke UGM, kok tiba-tiba yang diberitakan seperti Anda ketahui semua, hilang itu barang yang kita buru. Ya, kok hilang sih? Jangan begitu dong, gitu kan? Hilangnya kapan, ya kan? Kalau hilang itu apakah sudah ditimbulkan yang baru, ya, dengan surat keterangan hilang itu, gitu? Kan ini akan berbeda, ini kan? Ya, peristiwa hukumnya nanti akan berbeda. Kita ingin penjelasan dari pihak UGM yang transparan, karena seperti kata mantan rektor UGM juga, ini banyak kejanggalan. Ini yang ngomong mantan UGM loh ya. Jadi saya lihat ada friksi di sini. Oleh karena itu hanya kebenaran yang ini. Orang-orang yang masih megang kebenaran pasti dengan akal sehat menyatakan ini ada kejanggalan. Maka kejanggalan itu sudah hilang. Bukankah universitas itu adalah tempat kejujuran akademik, mengembangkan kejujuran akademik dan melanggar mereka yang melanggar kejujuran akademik. Ayo bangkit UGM yang kami banggakan. Demikian. Ya, oke. Thank you. Ini mau ke UGM gimana? Iya Bang, persiapannya? insya Allah memang kita siap Bang. Kita duduk di sana Bang, bukan hanya ke UGM Bang, perlu kita ke Solo ke rumahnya si rezim lama itu Bang. Gitu, insya Allah kita akan kita unek-unek kita sampaikan Bang, terutama ijazahnya ini loh Bang. Ijazah Siapa aja yang akan hadir besok di sana? Yang ketemu langsung di lokasi ada nggak tuh? Oh mungkin ada, karena kita udah kontak sama teman-teman katanya ada, insya Allah seperti dari Pak Nur dari Solo segala udah insya Allah Sudah hadir. standby. Iya. Mudah-mudahan Bang ya, sukses ya Bang ya. Siap. Ini Jan. Jadi seperti inilah kondisinya teman-teman. Doakan sehat semua selamat sampai tujuan. Ini putranya Pak Ayo, Bu. Muslim ini. Doakan semua selamat sampai tujuan. Oke, kita semua semangat. Semangat geruduk si Jokowi yang 2 periode selalu menipu-nipu rakyat. Jadi rakyat ya Dari Bangka harus Belitung. semangat untuk seret penjara, oke? Siap, Ini siap. persiapannya apa aja Bu ke sana Bu? Persiapannya selain persiapan pribadi, otomatis kan uang juga kan, iya daya, otomatis. Nah itu Jadi semangat nggak dong, semangat. Bukti nggak ada yang ngongkosin, ini ngongkos sendiri ya Bu? Aduh, kita ongkos sendiri, patungan kita bayar. Ya keren. Jangan bilang gratis ya, nih bayar. Bayar. Oke, Jadi bayar. memang Jangan bilang perjuangan gratis. sendiri. Bayar. Siap. Meskipun bayar sendiri rela dong ya? Iya dong, demi bangsa dan negara. Aduh, demi bangsa dan negara. Nasib rakyat nih di sini ditentukannya nih. Nasib rakyat. Jangan utang mulu. Militan yang bayar sendiri, keluar duit sendiri nggak masalah, capek nggak masalah. Yang penting kita tuh puas, kita bangga, kita menang untuk melawan rezim yang dolim, ya, yang tidak beres, ijazah palsu. Ya. Jadi sekian teman-teman, dikabarkan langsung dari mobil keberangkatan yang menuju UGM Solo. Terima kasih. Ikuti terus channel ini karena kami akan mengabarkan secara langsung hingga nanti tiba di lokasi.